Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya, yang mana saya mengangkat judul Peningkatan Motivasi Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Prabumuli. Saya Betalina Fahal Meratama, NIM A1A318043, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi 2021. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Harapan para peserta didik kelas 12 IPA 1 SMA 6 Prabumuli dapat memiliki motivasi belajar yang tinggi pada mata pelajaran PKN. Kenyataan, ada beberapa peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang rendah disebabkan karena kurang bervariasi metode pembelajaran. Solusi, dengan penerapan model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKN. Berikut data nama siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Prabumuli. Di sini ada 33 siswa yang bervariasi, ada perempuan dan ada laki-laki. Slide berikutnya masih pada bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Di sini ada data indikator motivasi belajar PKN siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Prabumuli. Indikator motivasi belajar itu ada 6. Yang pertama, tekun dalam mengerjakan tugas-tugas, jumlah siswa 15. Ulet dalam menghadapi kesulitan yang ada, jumlah siswa 5. Mandiri dalam proses pembelajaran, jumlah siswa 5. Cepat merasa bosan pada tugas rutin, jumlah siswa 2. Dapat mempertahankan pendapatnya dalam diskusi, jumlah siswa 3. Dapat memecahkan masalah dari suatu diskusi. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Apakah penerapan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan motivasi belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Prabumuli tahun pelajaran 2020-2021. Lalu, bab 1 pendahuluan, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan model pelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran PKN pada siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Prabumuli. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Prabumuli setelah mengikuti pembelajaran PKN dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan semangat siswa belajar pada mata pelajaran PKN pada siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Prabumuli. Bab 1 pendahuluan, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, sebagai referensi apabila ingin melakukan penelitian menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. 2. Bagi guru, memberi wawasan kepada guru terhadap pelaksanaan model pembelajaran Discovery Learning. Ketiga, bagi siswa, mendorong siswa supaya lebih termotivasi tinggi dalam mengikuti pelajaran PKN. 4. Bagi masyarakat, menambah ilmu pengetahuan masyarakat terutama pada mata pelajaran PKN. Baik, pada slide bab 1 pendahuluan definisi istilah. Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu motivasi belajar, kedua media, dan yang ketiga itu Discovery Learning. Lanjut pada bab 2, yakni kajian pustaka.
Yang pertama, kajian pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kedua, kerangka berpikir. Dan yang ketiga, hipotesis tindakan. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, pengertian motivasi. Menurut ahli Emso Brissutikno, motivasi berpangkal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Kemudian, menurut ahli MC Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling atau perasaan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan dalam diri individu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan sesuatu. Motivasi juga menyangkut mengapa seseorang berbuat demikian dan apa tujuannya sehingga berbuat demikian. Selanjutnya, macam-macam motivasi. Yang pertama, physiological drive. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada motivasi bawaan. Yang kedua, affiliative need merupakan motivasi yang dipelajari dengan istilah affiliative need. Yang ketiga, cognitive motive. Motif ini menunjuk pada gejala intrinsik, yakni menyangkut kepuasan individual. Kepuasan individual berada di dalam diri manusia dan biasanya berwujud proses dan produk mental. Yang keempat, self-expression. Penampilan diri adalah sebagian dari perilaku manusia. Individu tidak sekedar tahu mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi, tetapi juga mampu membuat sesuatu kejadian. 5. Self-assessment. Melalui aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan meningkatkan kemajuan diri seseorang. Yang ketiga, fungsi motivasi. Fungsi motivasi menurut Sudirman AM 2985 ada 3, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai penggerak atau motor yang melepas energi. Yang kedua, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Yang ketiga, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, hakikat belajar. Berbicara tentang belajar, pada dasarnya berbicara tentang bagaimana tingkah laku seseorang berubah sebagai akibat pengalaman. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah belajar berhubungan erat dengan mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan mengajar meliputi beberapa hal yang guru harus lakukan dalam kelas. Menurut ahli Duffy and Rohill 1989 mengatakan apa yang harus dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar, bermoral dan membuat siswa dapat merasa nyaman dan merupakan bagian dari aktivitas mengajar. Selanjutnya, pengertian belajar. Menurut Thorndike dalam Omar Hamalik, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut Geek dalam teori belajar dan pembelajaran 2010, learning is relative permanent change in behavior that result from past explicit or purposeful interaction. Burton dalam Usman dan Setiasi 1993, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antar individu. Berdasarkan 3 pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak yang ada pada diri seseorang. Selanjutnya, fungsi belajar. Fungsi belajar menurut Nasution 2003-4 untuk memperoleh
kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Fungsi belajar merupakan proses aktif dari siswa dalam membangun pengetahuan, bukan hanya proses pasif yang menerima kuncuran ceramah guru tentang pengetahuan. Sehingga, jika pembelajaran tersebut tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. Peran siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Pengertian motivasi belajar. Menurut Nurhayati 1999 dalam Maulana 2002 berpendapat bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan atau usaha untuk menciptakan situasi, kondisi, dan aktivitas belajar karena didorong adanya kebutuhan untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Nasution 1992 mengungkapkan motivasi belajar yaitu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Menurut Sadirman 2018-275, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Berdasarkan 3 pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa motivasi belajar adalah sebuah dorongan positif untuk menciptakan kegiatan belajar agar terciptanya tujuan belajar yang sesungguhnya dan akan terbentuknya kondisi psikologis yang baik dalam diri siswa. Baik, yang ketiga, indikator motivasi belajar. Menurut Sardiman menjelaskan bahwa motivasi belajar memiliki dari beberapa indikator, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi dan mengerjakan tugas. Yang kedua, selalu bersifat ulet dalam menghadapi dan menyelesaikan kesulitan. Yang ketiga, lebih mandiri dalam proses pembelajaran. Yang keempat, cepat bosan terhadap pemberian tugas oleh guru secara rutin. Yang kelima, dapat konsisten mempertahankan pendapatnya. Yang keenam, dapat memecahkan dari suatu permasalahan. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil. Yang kedua, kemauan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan untuk mencapainya. Karena kemauan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar, oleh karena itu kondisi lingkungan sekolah yang sehat, kerukunan dan ketertiban. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan atau ingatan. Pengertian Discovery Learning, Sanjaya 2006-2128 menyatakan bahwa model pembelajaran Discovery Learning adalah pembelajaran yang mana bahan pelajarannya dicari serta ditemukan sendiri oleh peserta didik lewat berbagai aktivitas. Menurut Slameto 2015-224 menyatakan dalam model pembelajaran Discovery Learning, tidak semua yang dipelajari harus dipresentasikan dalam bentuk keseluruhan dan final. Menurut Sundalam Roistia 2012-220 mengatakan bahwa discovery adalah proses mental di mana siswa mampu memadukan suatu konsep maupun prinsip. Berdasarkan 3 pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran discovery learning adalah pembelajaran yang mana bahan pelajarannya dicari serta ditemukan sendiri dan diidentifikasi sendiri oleh peserta didik. Proses mental tersebut diantaranya mencakup kegiatan mengamati, mencerna, mengerti, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik discovery learning. Pembelajaran ini memiliki karakter yang dapat ditemukan ketika pembelajaran berlangsung. Berikut 3 karakter. Yang pertama, peran guru sebagai pembimbing. Kedua, peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Yang ketiga, bahwa bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Kemudian, kelebihan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini
sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang kelima, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Setelah adanya kelebihan, tentunya ada kekurangan. Baik kekurangan pada pembelajaran discovery learning. Yang pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir. Yang kedua, model ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak. Ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam model ini akan kacau jika berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Yang keempat, lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Kemudian, langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan model discovery learning. Menurut Syah 2004.244, dalam mengaplikasikan model pembelajaran discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut. Yang pertama, stimulation. Yang kedua, problem statement. Yang ketiga, collection. Yang keempat, processing. Yang kelima, verification. Dan yang keenam, generalization. Kemudian, hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Wahyu Bagja Sulfeni, Desi Luyana 2019 melalui jurnalnya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Discovery Learning Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Siska Fajarwati 2017 melalui jurnal yang berjudul Penggunaan Model Discovery Learning dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran PPKN. Yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Fitria Andayani Bahir, Inana, Muhammad Hasan, Tamrin Tahir, dan Rahmatullah 2017 melalui jurnal yang berjudul Model Pembelajaran Discovery Learning untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik. Kerangka berpikir. Kondisi awal. Pada kondisi awal, sebagian peserta didik memiliki motivasi belajar PPKN yang rendah dikarenakan guru belum secara maksimal menerapkan model pembelajaran. Yang kedua, tindakan. Untuk mengatasi masalah tersebut diterapkannya model pembelajaran Discovery Learning, yakni siklus 1 dan siklus 2. 3. Kondisi akhir. Meningkatnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PKN. Hipotesis tindakan. Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah jika model pembelajaran Discovery Learning diterapkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka motivasi siswa kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Rambuli akan meningkat. Baik, pada bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama, setting penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Pada setting penelitian, subjek dan objek penelitian yakni subjek penelitian ini adalah kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 6 Prabumuli dengan jumlah peserta didik 33 orang, sedangkan objek penelitiannya meliputi motivasi belajar dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini di SMA Negeri 6 Kota Prabumuli, tepatnya di kelas 12 IPA 1. Waktu penelitian yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah 3,5 bulan. Prosedur penelitian. Bisa dilihat ini ada siklus 1 yaitu perencanaan, kemudian tindakan, kemudian observasi, dan yang terakhir refleksi. Setelah ada siklus 1, kemudian ada siklus 2, sama saja, tapi siklus 2 ini adalah untuk mengecek kemajuan atau perkembangan peserta didik dari siklus 1 tersebut. Yang pertama itu tahap perencanaan, yang kedua tahap tindakan, yang ketiga tahap pengamatan, dan yang keempat tahap refleksi. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama teknik observasi, yang kedua teknik wawancara, yang ketiga teknik angket, dan yang keempat teknik dokumentasi.
Kemudian instrumen penilaian. Menurut Darmadi 2011.285 bahwa definisi instrumen adalah sebagai alat untuk mengukur informasi atau melakukan pengukuran. Kemudian menurut Surya Brata 2008.252, instrumen adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Kemudian menurut Sukaryana dan kawan-kawan 2003.271, instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Pada bab 3 metode penelitian bagian instrumen penelitian telah saya lampirkan kisi-kisi instrumen observasi motivasi belajar. Bisa dilihat di sini sumber datanya itu ada 2, guru dan siswa. Kemudian ada indikator dan ada nomor itemnya, bisa dilihat. Kemudian setelah kisi-kisi instrumen observasi motivasi belajar, nah ini ada kisi-kisi instrumen angket motivasi belajar. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan disediakan alternatif pilihan jawaban yaitu SS sama dengan sangat setuju, S setuju, RR ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju dengan skor sebagai berikut: SS 5, S4, RR3, TS2 dan STS1 menurut Sugiono 2010.2134. Di sini ada indikator-indikator motivasi belajar, bisa dilihat sendiri. Kemudian di dalam instrumen penelitian ini ada pula namanya catatan lapangan. Sumber informasi yang sangat penting dalam suatu penelitian tindakan kelas adalah catatan lapangan. Catatan lapangan berisi mengenai segala sesuatu yang terjadi pada saat pengamatan sedang berlangsung. Yang terakhir, teknik analisis data, uji kelayakan data. Data lembar validasi instrumen, penilaian ahli materi, penilaian ahli media, penilaian guru dan respon siswa. Disusun dengan skala interval 1-5, analisis data lembar penilaian menggunakan analisis statistik deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Bisa dilihat itu rumus untuk mencari skor rata-rata. Kemudian analisis data angket. Penilaian angket yang telah diperoleh dapat diolah dengan menggunakan rumus-rumus seperti yang ditulis oleh Ngalim Purwanto 2010.2102, yaitu sebagai berikut: NP sama dengan R dibagi SM dikali 100% keterangan, NP nilai persen dicari, R skor konten diperoleh siswa, SM skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan, 100 itu bilangan genap. Dari hasil perhitungan data angket seluruh siswa terhadap pengukuran motivasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar di kelas, maka akan memperoleh persentase nilai yang dapat ditransformasikan pada penentuan patokan skala persentase. Kriteria patokan tersebut adalah sebagai berikut. Kriteria keberhasilan motivasi belajar siswa bisa dilihat di situ, bersumber dari Ngalim Purwanto 2010.103.